Halo teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keunggulan yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, apa aja sih pusat-pusat keunggulan yang dimiliki Indonesia? Indonesia memiliki banyak sekali keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Memang apa aja sih pusat-pusat keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia? Pusat keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia antara lain adalah PT Freeport Indonesia, Pertamina, dan Batik Indonesia. Selain itu terdapat pula pameran KKI dan Pekan Raya Jakarta. PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini terletak di Kabupaten Mimika di Provinsi Papua. Secara garis besar, PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Lalu, apa kontribusi PT Freeport Indonesia bagi negara? Kontribusi PT Freeport Indonesia bagi negara antara lain adalah menyediakan lapangan kerja, penanaman investasi, pembelian barang dan jasa domestik, pembayaran pajak, dividen, royalti, dan sebagainya. Pusat keunggulan ekonomi yang kedua adalah perusahaan tambang minyak negara atau Pertamina. Kilang minyak atau oil refinery adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia. Contohnya seperti bensin atau gasoline, minyak diesel atau minyak tanah, ataupun kerosin. Beberapa kilang minyak Indonesia milik Pertamina antara lain adalah Kilang Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, Kilang Dumai di Riau, Kilang Cilacap di Jawa Tengah, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Kilang Kasim di Sorong, Papua, Kilang Bolongan di Indramayu, Jawa Barat, dan yang terakhir adalah Kilang Cepu di Jawa Tengah. Pusat keunggulan ekonomi yang ketiga adalah Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan merupakan bagian dari budaya Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009. Dan sejak saat itulah ditetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Dilihat dari teknik pembuatannya, batik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batik tulis, batik cap, dan batik lukis. Pusat keunggulan ekonomi yang keempat adalah Pameran Karya Kreatif Indonesia atau KKI. Karya Kreatif Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia merupakan ruang untuk memotivasi penggerak UMKM. Tujuan KKI adalah agar pelaku UMKM dapat menghasilkan produk yang adaptif, kreatif, dan inovatif, memenuhi kebutuhan pasar sesuai selera konsumen, berorientasi ekspor, dan memanfaatkan iklan di media digital. Pusat keunggulan ekonomi yang kelima adalah Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair adalah acara pameran tahunan terbesar di Asia Tenggara. Walaupun dinamai pekan, pameran ini berlangsung selama 1 bulan penuh dari bulan Juni sampai bulan Juli untuk memperingati hari jadi kota Jakarta. Nah teman-teman, mumpung kita lagi bahas keunggulan-keunggulan nih, seperti yang kita ketahui, Pulau Bali tentu merupakan pulau penyumbang keunggulan ekonomi yang cukup besar di Indonesia, terutama di bidang pariwisatanya. Pantai merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan wisatawan asing maupun wisatawan lokal berkunjung ke Bali. Namun, kalian tahu gak sih bahwa Bali memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain? Keunggulan tersebut adalah kreativitas, keterampilan, dan ketekunan para pengrajin, terutama dalam membuat produk kriya. Kriya telah ditetapkan sebagai ekonomi kreatif yang mendukung perkembangan keunggulan ekonomi di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, Indonesia memiliki banyak pasokan yang menjadi pendukung keunggulan ekonomi. Sebagai siswa sekolah menengah pertama, hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung keunggulan ekonomi di Indonesia adalah dengan meningkatkan kemampuan diri. Dengan adanya kurikulum merdeka,
Siswa diharapkan menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu, kita juga harus menjaga dan melestarikan hal-hal yang menjadi keunggulan di Indonesia. Ayo kita sama-sama menjaga dan meningkatkan keunggulan ekonomi di Indonesia nih teman-teman. Indonesia memang sangat kaya dengan sumber daya alam, namun cara kita mengolah dan merealisasikannya masih belum seimbang dengan kekayaan yang kita miliki. Sekian dan terima kasih.